Alhamdulillahirrahmanirrahim, kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan seperti janji Ali tadi kita masuk ke dalam sesi tanya jawab bersama guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sudah ada Said Bajuri di sini. Assalamualaikum, Said sehat? Waalaikumsalam Ali. Masya Allah. Medok banget. Apa? Assalamualaikumnya medok banget. Iya, emang udah bawaan. Biasa aja dong. Corona tuh ada singkatannya loh It. Apa itu? Ya, bilang cakep dulu dong. Apa dong? Cakep. Conya. Conye. Cobaan ini. Cobaan ini. Ronya. Ro. Begitu Ramadan datang, naknya. Nah. Insya Allah sirna. Wah, Nyambung gak sih? cakep dong. Hah? Iya. Nyambung. Nyambung. Kebiasaan. Ente tinggal amin aja. Amin. Amin ya Allah. Insya Allah. Insya Allah ya begitu. Amin. Ramadan cobaan corona ini akan berakhir. Amin ya Amin. Rabbal Insya Allah. Alamin. Kalau misalkan nggak pergi-pergi juga. Nggak pergi juga. Kita kasih alamat aja biar dia pulang. Silakan It. Syukran Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jumpa kembali dengan Cahaya Hati Indonesia bersama saya Said Bajuri. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke media sosial kami @cahayahati iNews yang akan dijawab langsung oleh guru-guru kita. Ada Abi Maki, Ustadz Bendri Jaisyur Rahman dan Kiai Haji Agus Dermawan dengan tema hikmah dari berzikir dan berfikir. Selanjutnya untuk Abi Maki langsung Bismillah. ke pertanyaan. Allah barik fiik. Abi siap? Siap. Bismillah. Insyaallah Abi ya. Insyaallah. Terima kasih Abi. Ayyakum. Dari @indah_ss. Pertanyaannya Abi. Silahkan. Di beberapa media saya melihat ada orang-orang yang menolak jenazah pasien corona. Apakah berarti mereka bisa dikatakan orang yang tidak pernah berzikir dan berfikir? Tafadhal Abi. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khair dengan pertanyaan ini. Wa'iyyak. Memang kita lihat beberapa saat ini banyak yang tidak menerima pasien corona ketika untuk dikuburkan. Ya. Apakah termasuk orang yang tidak berpikir dan berzikir? Secara jawabannya kalau mau dijawab dengan secara jelas juga bagian daripada termasuk tidak berpikir dan tidak berzikir. Iya. Kenapa demikian? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya bagaimana tidak? Ini adalah jenazah. Pertama adalah ini yang wafat itu manusia. Iya. Yang keduanya bagian daripada mati syahid. Masa tidak dimuliakannya? Alangkah baiknya untuk dimuliakan. Ini adalah orang yang mati syahid. Ya, lanjutnya lagi dia itu manusia. Luar biasa, derajatnya tinggi. Lalu ditolak. Padahal, punten-punten, kalau MUI sudah jelas mengatakan tidak boleh untuk menolaknya. Karena ini adalah suatu hal yang tinggi derajatnya. Dan sudah dilihat daripada prosedur yang ada. Misalnya dengan matan sudah pas kok. Misalnya kuburannya jauh daripada sumber mata air paling tidak 50 meter. Lalu jauh daripada pemukiman warga kira-kira 500 meter. Dan ini semuanya sudah dipaparkan dan sudah disampaikan. Iya. Lalu setelah ditimbun atau ditutup lebih ataupun paling tidak 1,5 meter. Setelah ditutupnya baru disemprot juga dengan baik. Maka hal ini yang menguburkannya pun adalah mereka yang bertugas dalam masalah ini. Maka kalau dengan mengatakan kita berpikir dalam masalah ini, coba renungkan. Ya, ini adalah manusia mulia, ini adalah suatu kebaikan. Maka ini pun hukumnya wajib untuk melakukan daripada hal tersebut. Maksudnya apa? Menguburkannya, lalu cara memandikannya mereka yang bertanggung jawab daripada tim medisnya. Menguburkannya dan segala-galanya. Maka usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Maka mulai hari ini ketika ada yang akan dikuburkan, tentang seseorang jenazah ataupun syuhada atau para syahid daripada yang wafat dengan COVID-19 ini, maka serahkan kepada tim medisnya. Lalu selanjutnya bagi warga mempersilahkannya, kalaupun mau mengunjunginya, mau datang ke sana, silahkan. Tapi setelah rapi semuanya, silahkan datang ke sana. Karena tim medis pun melakukan hal ini tidak sembarangan memberikan fatwa dan tidak memberikan sembarangan dengan petuah yang ada. Wallahu a'lam. Allah barik fiik. Tapi itu banyak kejadian seperti itu, Abi. Betul, iya. Banyak betul, banyak kejadian seperti itu. Betul. Maka dengan cepat pemerintah dan MUI untuk menyampaikan masalah ini. Alhamdulillah. Terima kasih, Abi. Sami-sami. Selanjutnya untuk Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Insyaallah. Dari @ajibasro 112. Ketika anak malas belajar atau kurang ilmunya, apakah kita sebagai orang tua yang tidak pandai mendidiknya
Dan apa yang harus kita perbuat? Iya, pertanyaan ini terkait dengan bagaimana peran orang tua dalam menyikapi anak-anak yang bermasalah. Yang jelas sebagai orang tua adalah bagaimana belajar dari Nabiullah Adam alaihissalam yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya, Inna Allah astafa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Ada 4 model manusia yang dimuliakan, ditinggikan, salah satu Nabiullah Adam. Kenapa Nabiullah Adam dimuliakan? Ketika Nabi Adam salah satunya belajar selalu melihat segala masalah, menilai dirinya sebagai salah satu yang harus diperbaiki. Ketika Nabiullah Adam keluar dari surga, tersebab godaan iblis, tak satu pun keluar lisannya mencaci maki iblis, kemudian mengatakan iblislah pihak yang bersalah, walaupun faktanya memang seperti itu. Tapi yang terjadi adalah beliau mengucapkan doa i'tiraf yang menunjukkan inilah kemuliaan sebagai seorang manusia. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Begitu yang harus kita lakukan. Begitu juga ketika dalam segala hal, termasuk ketika anak bermasalah. Jangan tuding pihak luar dulu. Ini gara-gara temannya nih, gara-gara ini nih, gara-gara gadget nih. Jangan, lebih baik kita aja. Toh nggak ada ruginya, insya Allah dapat kebaikan. Tapi kalau udah berusaha anak masih begitu gimana Ustadz? Yang jelas Allah melihat proses. Ya bukan hasilnya, karena hasil itu adalah urusannya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tuh nggak bisa ngasih hidayah sama orang kamu sayang, Allah yang akan memberi hidayah. Kita hanya dituntut untuk perbaiki. Wa qul imalu fa sallallahu malakum rasuluhu wal mu'minun. Katakanlah berusaha saja kamu, Allah Rasul dan orang mukmin akan menilai. Jadi gitu aja yang lakukan. Siap. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya mungkin dari pemain band Sultan. Ya Bang Said, mau tanya saya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ya belum. Mau nanya kepada belum. Pak Kiai, belum nanya. Silakan, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mau nanya di dalam rukun salat membaca nama saya Mujahidin. Nanya sama siapa? Nanya kepada Pak Kiai nih. Kiai siapa? Pak Kiai Agus Darmawan. Oh iya. Masya Allah. Yang jelas dong. Baik. Pak Kiai saya mau bertanya nih. Di dalam rukun salat membaca surah Al-Fatihah itu apakah termasuk zikir? Dan apakah Allah akan mengabulkan doa kita tuh termasuk setelah membaca Al-Fatihah? Makasih. Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi, hapunten. Silakan silakan Kiai. Endi, ya Abang. Di sini ada kata tafakur, tadabur dan tasakur. Bagi orang yang membaca suratul Fatihah yang memang bacaan rukun dalam sholat, ya memang wajib. Artinya adalah Allah pasti, jangan pun dalam sholat, ya Abi. Dalam ibadah lain pun kita berdoa di mana saja. Memang ud'uni astajib lakum. Please ask me, I guarantee. Jadi doa kepadaku, niscaya Allah kabulkan. Amin dong. Amin. Iya. Pada saat baca suratul Fatihah, idza qalal abdu. Nah ini kalau Abi sering menjabarkan nih. Kamu Kiai. Jadi apabila si hamba dalam hadis qudsi dikatakan membaca suratul Fatihah, ya alhamdulillahirabbil alamin, tentu Allah menjawab hamidani abdi, kan begitu. Kemudian ar-Rahmanir Rahim asna alayya abdi. Maliki yaumiddin majadani abdi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Langsung dikatakan Allah kes hadza baini wa baina abdi wa li abdi masta'al. Kenapa? Hamidani abdi, bahwa hambaku tengah memuji-muji aku. Kemudian pada saat Ar-Rahmanir Rahim, tuh asna alayya abdi, hambaku tengah menyanjung-nyanjung aku. Ini pas Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin majadani abdi, hambaku tengah memuji-muji aku, luar biasa. Itu cash lo langsung Allah. Seraya hamba berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Disitulah hadza baini wa baina abdi walis abdi mas'al. Jadi di antaraku, di antara hamba aku, apa yang kamu minta? Disitulah dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya demikian. Faham ya? Mudah-mudahan Allah akan jawab dan Allah akan berkahi dan Allah akan kabulkan di mana saja hamba berada. Amin, ya dalam doanya. Amin. Amin. Dit, paham? Ya paham. Apal Fatihah? Apal. Oh, bagus. Masya Allah. Pertahankan. Wajib itu.
Baiklah, itulah jawaban dari guru-guru kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan kemana-mana, setelah jeda iklan berikut, guru-guru kita akan kembali dengan ilmu yang bermanfaat. Tetap di Cahaya Hati Indonesia.